Baru-baru ini, netizen di Indonesia sempat heboh karena kalau kita ketik sungai bersih karena Voke, maka akan langsung ada tulisan, "Did you mean sungai bersih karena Ahok?" Muncul perdebatan dari para fans Cagup DKI Jakarta, para praktisi dan media. Sampai muncul pernyataan, Google aja tahu sungainya bersih karena siapa. Atau buat yang suka menonton serial Silicon Valley, ada episode di mana Erlich Bachman bilang kalau kita ketik dan cari namanya di Google, kita akan dapat pertanyaan, "Did you mean Erlich Bachman?" Kenapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan pernyataan Product Communication Lead dari Google Indonesia, Putri Silalahi, saran tersebut muncul karena banyak tulisan di internet yang menghubungkan bersih karena dengan Ahok. Kenapa hanya Voke yang diganti dengan Ahok? Simple, karena dua-duanya mirip secara teks, dua-duanya memiliki huruf O dan K, dan keduanya mirip secara konteks sebagai gubernur atau mantan gubernur Jakarta. Mesin pencari Google memberikan saran tersebut karena telah belajar dari konten yang ada di internet dan dari perilaku para penggunanya dengan menggunakan apa yang disebut algoritma machine learning. Apa itu algoritma machine learning? Secara definisi, algoritma machine learning atau pembelajaran mesin adalah urutan metode step by step yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan suatu perilaku tertentu yang didasarkan pada data yang dimasukkan. Struktur umum dari algoritma machine learning itu seperti ini. Kita punya data dan kita ingin tahu informasi penting apa dari data tersebut. Algoritma ini belajar dari data tersebut untuk mendapatkan hubungan antara data dan informasi yang diinginkan. Pusing? Ayo kita coba dengan contoh. Kita punya email dan ingin tahu apakah email tersebut spam atau bukan. Nah, si algoritma ini akan mempelajari judul-judul email yang masuk. Jika kita simpan di spam folder, email-email dengan judul yang serupa di masa depan akan dimasukkan ke spam folder. Kita ingin membeli rumah, tapi bingung, apakah harga yang ditawarkan cocok atau enggak? Kita bisa melatih algoritma machine learning dengan data perumahan yang ada untuk memperoleh hubungan antara luas tanah, jumlah kamar, lingkungan perumahan, dan harga rumah tersebut. Hasilnya, kita bisa masukkan kriteria yang cocok dengan keinginan kita dan menghasilkan perkiraan harga rumah di pasaran. Sama halnya dengan Google Autocomplete. Kita bisa memasukkan sebuah huruf atau kata, dan algoritma yang telah dilatih akan mampu mengeluarkan kata berikutnya yang diperkirakan bakal muncul sesuai hasil latihannya. Jadi, apa isi kotak tersebut? Secara spesifik kita tidak akan bisa tahu, karena algoritma tersebut adalah rahasia perusahaan Google. Namun secara umum, algoritma yang digunakan berkaitan dengan frekuensi munculnya huruf atau kata-kata. Pada saat kita mencari informasi di Google, pertanyaan atau pernyataan yang kita ketik akan terekam di dalam database Google. Kemudian Google akan menghitung berapa kali setiap kata muncul di dalam database mereka. Jadi, ketika kita ketik misalnya H, U, J, Google akan menyaring kata-kata yang mulai dengan huruf H, U, J, dan menampilkannya secara berurutan dari yang lebih besar frekuensi kemunculannya. Disinilah muncul kata hujan, dan inilah cara untuk memprediksi sebuah kata. Berikutnya, untuk memprediksi kata apa yang tampil setelah hujan, kita akan menghitung dari database tersebut. Frasa-frasa apa saja yang terdiri dari dua kata yang memiliki kata hujan sebagai kata pertamanya. Dan disinilah kita mendapatkan hujan meteor, hujan asam, hujan bulan, dan tentunya hujan tanda tanya. Nah, tadi udah dijelasin gimana kira-kira cara Google yang unik dalam memunculkan prediksi kata-kata pada saat kita ingin menggunakannya untuk mencari informasi. Hal ini tentunya menyadarkan kita bahwa menggunakan Google sebagai mesin pencari informasi memiliki keuntungan dan kerugian. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi persepsi kita dalam berpikir atau mengambil keputusan. Maka dari itu, di zaman sekarang dikenal juga istilah Search Engine Optimization atau SEO, yakni upaya untuk membuat suatu website muncul paling atas atau paling banyak ketika seseorang mencari sesuatu di mesin pencari. Tentu saja, orang-orang yang melakukan optimasi ini harus berusaha memahami dan meriset bagaimana algoritma Google bekerja. Misalnya, kamu kasih tahu teman kamu, ada channel bagus nih, hujan tanda tanya. Nah, pas dia googling, yang keluar bakalan dangdut asyik. Tak jaman, saksikan alam semesta. Tapi, ini bukan berarti si dangdut asyik ini merekayasa hasil pencarian pakai SEO. Namun terjadi karena kita masih relatif baru dan menurut algoritma Google, frase hujan tanda tanya masih lebih cocok untuk lagu dangdut tadi. Demikian pula dengan produk-produk yang mau kamu beli dan informasi-informasi lainnya, termasuk seputar politik, sudah melalui saringan Google. Google yang menentukan informasi apa yang akan kita terima.
Tapi selain dari algoritma tadi, tentu ada juga pengecualian-pengecualian. Makanya di video sebelumnya kita terangin juga the right to be forgotten, yakni untuk menghilangkan hasil pencarian tertentu. Atau kadang karena hasil belajar si mesin ini malah ngaco, jadi perlu diedit secara manual. Tapi ini adalah suatu celah yang dapat dimanfaatkan juga untuk media propaganda. Dalam serial House of Cards, ya waktu kita emang habis buat nontonin serial, ada juga politisi yang memiliki mesin pencari yang didesain khusus untuk menaikkan citra positif dirinya dan menampilkan citra negatif pesaingnya. Kita sekarang sudah sangat bergantung pada Google. Tapi ingat selalu bahwa mesin pencari bukan hanya Google saja. Kalau kamu penasaran, kamu bisa membandingkan dengan hasil dari mesin pencari lain seperti Bing, Yahoo, Baidu, dan DuckDuckGo. Selain itu, hasil pencarian yang paling atas tak jaman. bukan berarti yang paling benar atau paling relevan dengan kebutuhan kamu. Kalau perlu, kamu search sampai halaman-halaman berikutnya dan recheck lagi sumber informasinya sebelum kamu mengambil keputusan. Apalagi sebelum share ke banyak orang. Kita harus menggunakan pengetahuan dan logika kita untuk menyaring informasi mana yang relevan dan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu punya pengalaman lucu atau aneh waktu main-main di search engine, tulis di box komen. Jangan lupa buat subscribe biar kamu nggak bakal kelewat kalau ada video-video baru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman 10000. Simbol ini artinya berapa ya? Tapi kalau orang-orang tuh nggak buang sampah di sungai juga, ya sebenarnya siapapun gubernur tetap bersih juga nggak sih sungainya?